Tidak semua orang yang tersenyum sedang baik-baik saja, dan tidak semua yang terlihat kuat masih punya tenaga. Jika kamu mendengar ini dan merasa seolah aku sedang berbicara tentangmu, tolong dengarkan perlahan, karena mungkin selama ini kamu terlalu lama berpura-pura. Ada jenis lelah yang tidak terlihat, bukan lelah karena bekerja, bukan lelah karena masalah besar, tetapi lelah karena terus terlihat baik-baik saja. Kamu bangga menjalani hari, berbicara seperti biasa, menjawab pertanyaan, tertawa di waktu yang tepat, dan mengatakan, "Aku baik-baik saja." Padahal hatimu sudah lama tidak diajak bicara. Kamu tidak ingin merepotkan siapapun. Kamu tidak ingin dianggap lemah. Jadi kamu simpan semuanya rapat-rapat, dan semakin lama bebannya semakin berat, karena menahan juga membutuhkan tenaga. Ada malam di mana kamu duduk sendirian dan tidak tahu lagi apa yang sebenarnya kamu rasakan. Bukan sedih yang jelas, bukan marah yang nyata, hanya kosong dan sangat lelah. Kamu bertanya pada diri sendiri, "Kenapa aku capek, padahal hidupku terlihat baik?" Pertanyaan ini sering membuatmu merasa bersalah, karena kamu tahu ada orang yang hidupnya lebih berat. Jadi kamu memaksa diri untuk bersyukur. Namun rasa lelah tidak selalu hilang dengan rasa bersalah. Justru ia tumbuh. Kamu mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu sukai. Hal kecil terasa berat. Percakapan terasa menggiras. Dan keheningan terasa lebih aman. Bukan karena kamu membenci orang, tetapi karena kamu tidak punya energi. Energi untuk menjelaskan. Energi untuk berpura-pura. Energi untuk menjadi versi dirimu yang mereka kenal. Dan di titik ini, kamu mulai berjalan dengan mode bertahan, tidak lagi hidup, tetapi sekadar melewati hari. Banggan melakukan yang harus dilakukan. Tidur tanpa benar-benar hadir. Yang paling menyakitkan adalah ketika tidak ada yang menyadari. Karena kamu terlihat baik, kamu masih tersenyum, masih berfungsi, masih menepati janji. Dan karena itu, tidak ada yang bertanya lebih jauh. Apakah kamu benar-benar baik? Lelah seperti ini tidak membuatmu menangis keras. Ia justru membuatmu diam terlalu lama. Dan diam yang terlalu lama bisa membuatmu lupa bagaimana cara meminta tolong. Di fase ini, iman pun terasa berbeda. Bukan hilang, tetapi sunyi. Doa-doa masih diucapkan,
tetapi terasa hampa, bukan karena Allah jauh, tetapi karena hatimu terlalu lelah untuk merasa. Kamu tidak marah pada Allah. Kamu hanya bingung. Kenapa aku merasa seperti ini? Padahal aku tidak kurang apa-apa. Dan kebingungan ini membuatmu semakin diam. Padahal Allah tidak pernah meminta kamu untuk kuat terus. Dia hanya meminta kamu jujur bahwa kamu lelah, jujur bahwa kamu butuh istirahat, jujur bahwa kamu tidak baik-baik saja. Namun sebelum kamu berani jujur kepada Allah, kamu harus berhenti berpura-pura kepada dirimu sendiri. Dan inilah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Mengapa Allah membiarkan kelelahan ini datang tanpa sebab yang jelas, dan bagaimana kelelahan yang tersembunyi ini sebenarnya adalah panggilan lambat agar kamu berhenti dan kembali. Ada saat di mana kelelahan tidak lagi terasa di tubuh, tetapi menetap di hati. Kamu sudah tidur cukup, sudah makan, sudah menjalani rutinitas, namun rasa lelah tidak pergi, karena yang lelah bukan tubuhmu. Yang lelah adalah jiwamu, dan jiwa yang lelah tidak selalu tahu bagaimana cara beristirahat. Ia hanya tahu bagaimana cara bertahan. Di fase ini, kamu mulai merasa bahkan ibadah pun terasa berat, bukan karena kamu tidak mau, tetapi karena hatimu tidak punya tenaga. Kamu tetap sholat, tetap berdoa, tetap membaca ayat-ayat, namun ada jarak yang sulit dijelaskan, seolah hatimu hadir, tetapi tidak sepenuhnya, dan jarak ini membuatmu takut. Takut imanmu melemah, takut Allah kecewa, padahal Allah melihat bukan hanya gerakan, tetapi beban yang kamu bawa. Allah tahu betapa beratnya menjadi kuat setiap hari. Namun setan suka berbisik di saat seperti ini. Lihat, bahkan ibadah pun tidak lagi kamu rasakan, dan bisikan itu membuatmu merasa gagal. Padahal kelelahan bukan tanda kegagalan. Ia adalah tanda bahwa kamu sudah terlalu lama memikul sendiri. Allah tidak menuntutmu untuk selalu merasa kuat. Dia hanya meminta kamu tetap kembali bahkan dengan hati yang letih, kembali bahkan dengan doa yang singkat, kembali bahkan dengan air mata yang tidak tahu harus jatuh untuk apa. Di titik ini, Allah sering memanggil, bukan dengan suara, tetapi dengan keheningan.
keheningan yang memaksamu untuk berhenti dan mendengarkan. Mendengarkan tubuhmu, mendengarkan hatimu, dan akhirnya mendengarkan Allah. Kamu mungkin bertanya, mengapa Allah tidak langsung menghilangkan lelah ini? Karena jika langsung hilang, kamu akan kembali menjalani hidup tanpa jeda, tanpa bertanya apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Lelah ini bukan hukuman, ia adalah undangan. Undangan untuk berhenti menjadi versi dirimu yang selalu tersedia dan mulai menjadi hamba. Hamba yang boleh lelah, hamba yang boleh diam, hamba yang boleh berkata, "Aku tidak sanggup." Allah tidak pernah marah pada kejujuran. Justru Dia mendekat. Namun sebelum kamu bisa merasakan kedekatan itu, kamu harus melepaskan rasa bersalah. Bersalah karena lelah, bersalah karena butuh istirahat, bersalah karena tidak selalu kuat. Allah tidak menciptakanmu sebagai mesin. Dia menciptakanmu dengan batas, dan batas bukan kelemahan. Ia adalah tanda bahwa kamu manusia. Di fase ini, kamu mungkin merasa, "Aku sudah berdoa, tetapi tetap lelah." Doa bukan selalu tentang menghilangkan beban. Kadang doa adalah izin. Izin untuk berhenti. Izin untuk bernapas. Izin untuk tidak mengejar. Dan ketika kamu mulai memberi izin pada dirimu, Allah mulai bekerja di tempat yang paling sunyi, di dalam hatimu. Perlahan, kamu akan menyadari kelelahan ini tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk memelukmu. Namun sebelum pelukan itu, kamu harus berhenti melawan. Berhenti memaksa diri untuk terlihat baik. Dan inilah yang akan kita masuki di bagian terakhir. Bagian di mana kamu tidak lagi menyembunyikan lelah dan menemukan istirahat, bukan dalam pelarian, tetapi dalam berserah. Ada saat di mana kelelahan tidak lagi terasa di tubuh, tetapi menetap di hati. Kamu sudah tidur cukup, sudah makan, sudah menjalani rutinitas, namun rasa lelah tidak pergi, karena yang lelah bukan tubuhmu. Yang lelah adalah jiwamu, dan jiwa yang lelah tidak selalu tahu bagaimana cara beristirahat. Ia hanya tahu bagaimana cara bertahan. Di fase ini, kamu mulai merasa bahkan ibadah pun terasa berat. Bukan karena kamu tidak mau, tetapi karena hatimu tidak punya tenaga.
kamu tetap sholat, tetap berdoa, tetap membaca ayat-ayat, namun ada jarak yang sulit dijelaskan, seolah hatimu hadir, tetapi tidak sepenuhnya, dan jarak ini membuatmu takut. Takut imanmu melemah, takut Allah kecewa, padahal Allah melihat bukan hanya gerakan, tetapi beban yang kamu bawa. Allah tahu betapa beratnya menjadi kuat setiap hari, namun setan suka berbisik di saat seperti ini. Lihat, bahkan ibadah pun tidak lagi kamu rasakan, dan bisikan itu membuatmu merasa gagal. Padahal kelelahan bukan tanda kegagalan, ia adalah tanda bahwa kamu sudah terlalu lama memikul sendiri. Allah tidak menuntutmu untuk selalu merasa kuat. Dia hanya meminta kamu tetap kembali bahkan dengan hati yang letih, kembali bahkan dengan doa yang singkat, kembali bahkan dengan air mata yang tidak tahu harus jatuh untuk apa. Di titik ini, Allah sering memanggil, bukan dengan suara, tetapi dengan keheningan. Keheningan yang memaksamu untuk berhenti dan mendengarkan. Mendengarkan tubuhmu, mendengarkan hatimu, dan akhirnya mendengarkan Allah. Kamu mungkin bertanya, mengapa Allah tidak langsung menghilangkan lelah ini? Karena jika langsung hilang, kamu akan kembali menjalani hidup tanpa jeda, tanpa bertanya apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Lelah ini bukan hukuman, ia adalah undangan. Undangan untuk berhenti menjadi versi dirimu yang selalu tersedia dan mulai menjadi hamba. Hamba yang boleh lelah, hamba yang boleh diam, hamba yang boleh berkata, "Aku tidak sanggup." Allah tidak pernah marah pada kejujuran. Justru Dia mendekat. Namun sebelum kamu bisa merasakan kedekatan itu, kamu harus melepaskan rasa bersalah. Bersalah karena lelah, bersalah karena butuh istirahat, bersalah karena tidak selalu kuat. Allah tidak menciptakanmu sebagai mesin. Dia menciptakanmu dengan batas, dan batas bukan kelemahan. Ia adalah tanda bahwa kamu manusia. Di fase ini, kamu mungkin merasa, "Aku sudah berdoa, tetapi tetap lelah." Doa bukan selalu tentang menghilangkan beban. Kadang doa adalah izin. Izin untuk berhenti. Izin untuk bernapas. Izin untuk tidak mengejar. Dan ketika kamu mulai memberi izin pada dirimu, Allah mulai bekerja.
di tempat yang paling sunyi, di dalam hatimu. Perlahan, kamu akan menyadari kelelahan ini tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk memelukmu. Namun sebelum pelukan itu, kamu harus berhenti melawan, berhenti memaksa diri untuk terlihat baik. Dan inilah yang akan kita masuki di bagian terakhir, bagian di mana kamu tidak lagi menyembunyikan lelah dan menemukan istirahat, bukan dalam pelarian, tetapi dalam berserah.